9 tahun. Apa pantas memberikan album foto masa remajaku yang penuh kenangan cinta diam-diam padanya sekarang? Masih saja ceroboh. Jiang, Yihuai. Wah, bukankah ini dia? Yang dulu mengejar Jiang Yihuai, tapi ditolak mentah-mentah. Si perayu hebat, Lin. Maaf, kalau bisa mengulang, kurasa ku terima. Sprint ujian pasca sarjana sekarang. Sekali menang. Sekian. Terima kasih. Something in your eyes. Tell me who I Aku sedang bermimpi. think it might help. Kalau memang sudah begitu, Whenever you think. walau aku sangat menikmati perasaan ini, tapi sudah saatnya aku bangun. Lagi pula, kamu yang di dunia nyata masih menungguku. Mau ngapain ini? Hei, hei, aku belum bangun juga. Lin Kanli, Yoli. Tadi di aula. Kenapa kamu tiba-tiba menciumku? Tadi di aula bukan mimpi. Aku benar-benar berpindah waktu. Kalau begitu, di kehidupan ini, aku tak mau menyesal. Kamu merasa ciumanku kurang bagus? Kenapa? Kamu tiba-tiba ada sesama teman sekelas melakukan ini. Tidak pantas. Yihuai, aku tak akan mencium teman sekelas. Walau kembali ke masa kuliah, hatiku tetap berdebar tak karuan melihat wajah ini. Permisi. Pagi hampir terlambat. Dulu kenapa aku tak sadar Jiang Yihuai begitu polos dan mudah malu ya? Ngapain kamu? Teman Jiang, kamu tahu hal paling keras di dunia ini apa? Itu perut six pack cowok. Cowok kampus. Ini ruang kesehatan. 왜 자꾸 내게로 다른 사람과 Perlu tidak? 달리는 Napas buatan gak? Siapa sih yang menyebarkan gosip kalau Jiang Yihua itu kandidat unggulan ujian pasca sarjana? Lin Yuli orangnya pendiam. Mana mungkin mereka berbuat macam-macam di ruang kesehatan? Pasti ada kesalahpahaman. Kalian, berdiri di depan pintu kelas. Cepat. Tak kusangka guru kaku itu justru memberiku kesempatan yang sangat bagus untuk berduaan dengannya. Ada tulisan di wajahku. Kenapa terus menatapku? Kalau kamu tak menatapku, bagaimana tahu? Aku menatapmu. Kamu, terjemahan teks klasik terakhirmu salah. Penjelasan itu cuma dari belakang. Kalau tidak, kenapa sampai tak sadar penamu dipegang terbalik? Tak sadar?
Kepolosan cowok yang lebih muda memang menyenangkan dipandang. Mau kemana? Bukannya kamu kidal? Bersebelahan begini tak nyaman kan? Terlalu jauh. Aku jadi tak nyaman. Teman Jiang, puisi ini tentang pria tak setia. Telingamu merah, kayak habis nipu gadis polos. Cahaya. Itu masalah pencahayaan aja. Kamu salah lihat. Tak mungkin diriku yang 27 tahun tak bisa menggoyahkannya. Kali ini, tak ada cinta diam-diam. Aku akan terang-terangan. Mengejar hati Jiang Yihuai mulai sekarang. Jiang Yihuai, mengintip orang tidur itu bukan kebiasaan baik. 在我眼中，在我心 Kenapa? Masih teringat ciuman tadi pagi? 就有蔚蓝天空，梦的 Mau belajar? Bisa ku ajari. 守候，最美好的时光在这停留，就让我陪在你身旁，当你快乐或是绝望，我像你陪着我一样。 Ngapain merem? Kira mau ku cium? Bukankah sudah ku bilang teman Jiang? Aku tak mencium teman sekelas. Ikuti aku. Satu gerakan terakhir. Foto teguran rektor soal kamu mencium paksa Jiang Yihuai. Kok hilang? Mungkin diambil buat jimat. Lapor. Tadi pagi ada urusan. Izin. Kembali. Kaki kiri atau kanan? Kanan. Kenapa lehernya ada luka? Maaf, Ngapain sih? aku ini. Cowok brengsek yang suka mempermainkan cewek. Kamu mending suka orang lain aja deh. Tadi aku dengar mereka bilang, si Yue dan Jiang Yihua itu kayaknya memang sepasang kekasih. Lihat tuh, Yue beresin peralatan. Terus, gudang peralatan. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 3. Kenapa? Wajahmu kok kelihatannya kayak gak beres? Tadi rak gudang peralatan jatuh menimpa Jiang Yihuai. Banyak darahnya. Cepat panggil dokter. Gawat nih. Jiang Yihuai, Yihuai. Jiang Yihuai, kamu di mana? Untung barangnya belum jatuh. Aduh gawat nih. 在风雨中，大步向我走来，是你
总站在我身边，为我喝彩。这一路上坎坷不停， Ngapain bengong aja di situ? Nggak bisa menghindar apa? 为我有了你。 Jiang Yihui, syukurlah kamu gak kenapa-kenapa ya. Kamu tahu bakal jatuh? Aku tadi pagi cek ramalan harian. Katanya pantang bepergian hari ini. Cium aku. Pergi ya. Padahal jelas-jelas peduli padaku. Masih aja sok tenang gitu. Andai dulu lebih berani sedikit. Tapi sekarang juga belum terlambat. Oke. Jiang Yihuai, kamu punya orang yang kamu sukai nggak sih? Katanya kamu dan Yue. Kami nggak ada hubungan. Kenapa terluka? Kenapa badanmu bisa ada luka begini? Aku janji pasti dirahasiakan. Yihuai, kenapa nggak tunggu aku pulang bareng? Katanya nggak ada hubungan, tapi kok pulang bareng? Kalau gitu, nggak ganggu. Yihuai, dia itu nona kaya yang Cuma suka hal-hal baru. begitu bosan. Langsung dibuang begitu saja. Dia bukan orang seperti itu. Dan jangan bicara ambigu lagi soal kami. Kita bukan dari dunia yang sama. Jangan terlalu dekat dengannya. Pulang bareng segala pula. Lucu banget. Masa aku kalah dari cewek 20 tahun? Aku harus benar-benar cari tahu. Luka-luka di badannya itu sebenarnya dari mana asalnya. Wali kelas kalian minta aku untuk bicara di acara penghargaan sebagai perwakilan orang tua siswa berprestasi. Nggak nyangka ternyata kamu si anak manis ini. Lumayan pinter juga ya ternyata kamu. Apa nih? Ya. Gadis kecil ini jam tangan di tangannya itu nggak murah loh. Hei, hei. Mau masuk keluarga kaya juga ya? Kayak ibumu itu ninggalin bapakmu di sini terus kabur begitu aja. Sakit. Mama pergi karena apa? Kamu tahu sendiri. Lampiaskan ke istri dan anak. Itu namanya laki-laki. Wah, sudah berani melawan bapakmu sekarang ya, ha? Awas kamu ya, ku hajar sampai mati kamu. Jiang Yihuai. Hei. Jiang Yihuai, tunggu. Kamu kenapa sih? Yihuai, teman baikmu datang nih. Paman baru aja dapat uang banyak loh, mau aja. Mau ajak dia minum bareng, tapi anak sialan ini nggak mau. Kamu kenapa sih? Paman, biar aku aja yang temani minum. Nah tuh, dia mau. Ya. Oke. Hehe, ayo sini sini. Cheers ya. Minum, ayo minum. Cukup. Kamu kebanyakan minum. Kuantar pulang. Hei, Pergi sana. Aku bisa pulang sendiri. Ku bilang kuantar. Aku bukan serigala jahat. Ngapain menghindar? Aku ini lebih berbahaya dari serigala jahat. Rubah 27 tahun. Batuk. Apanya yang 27 tahun? Kamu ngomong apa sih? Jiang Yihuai. Kamu itu si pengecut ya? Maksudnya apa? Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. 그대 안에 있네요. Aduh, aku baru ingat. Kemarin itu tasku ketinggalan di rumahmu. Loh, kok bisa sih? Gimana ceritanya ini sebenarnya? Jadi kalian berdua udah tinggal bareng ya?
Ayah Jiang, cepat dong pinjam PR-nya buatku contek sebentar. Aku cuma mau contek beberapa soal essay aja kok. Ya ampun, aku nggak percaya. Jiang Yihuai, foto ciuman curian itu kok ada padamu? Jangan-jangan kamu diam-diam suka Lin Yuli? Jiang Yihuai ternyata diam-diam simpan foto berdua kita. Jangan-jangan dia beneran diam-diam suka sama aku? Hah, pasti cuma Lin Yuli aja yang lagi naksir berat dan berkhayal. Diam-diam, selipkan foto berdua ke Jiang Yihuan. Lin Yuli Kamu muka tembok banget ya. masih ketawa. Tadi dia bilang tasnya ketinggalan di rumah Jiang Yihuai. Jangan-jangan yang itu juga kamu sengaja ya? Fotonya itu aku yang taruh loh. Berarti kalian berdua ini kayak kisah cinta si pemuda miskin dan nona kaya dong. Wah, ini sih legenda Universitas Jing banget. Hei, tunggu. Di PR-mu itu kok bisa ada foto kita berdua sih? Nah, sekarang aku mau wawancara sebentar nih, teman Jiang yang terhormat. Kamu itu diam-diam sebenarnya suka sama aku kan? Ngaku aja deh. Jadian. Ayo cepet jadian sekarang. Jadian. Yihuai, keluar sebentar dong ya. Masih ada satu lagi. Gadis kecil ini, jam tangan di tangannya itu tidak murah loh. Hei! Hai. Mau menempel orang kaya juga, seperti ibumu yang buang ayahmu begitu. Di sini lalu kabur, ha? Aku tidak berniat untuk pacaran. Jadi, ini artinya kamu. Sekali lagi kamu menolakku. Begitu, kamu benar-benar menolakku lagi ya. Entah dia datang atau tidak. Ada urusan. Ya, Jiang Yihuai, aku suka kamu. Tolong terima perasaan hatiku ini untukmu. tidak mau pacaran. 我照单成全，我最终的算有一算，将我的心分装有一份又一份，把重 Jiang Yihuai, tunggu dulu sebentar. Jiang Yihuai, aku sangat merindukanmu dengan gila. Si Lin Yuli ini benar-benar bucin parah ya. Bacanya bikin gigi ngilu semua. Jangan baca. Kau pikir dengan menghapus riwayat telepon itu, aku jadi tidak bisa menemukan perempuan sialan itu, ha? Berani cari ibuku, coba saja. Mau melawan ayahmu, ha? Kamu masih terlalu muda untuk itu. Sekarang berlutut di depanku. Kubunuh kau! Awas kau! Siawapat! Kubunuh kau! Dasar! Siapa yang sudah berani menyakitimu? Hah? Jiang Yihuai, nanti di acara penghargaan itu, ayahmu akan. Yihuai, dengarkan aku. Ayahmu sudah datang tuh. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir. Teman-teman, mari kita sambut dengan tepuk tangan perwakilan orang tua siswa berprestasi untuk memberi sambutan. Kalian mungkin tidak tahu ya, saya ini sering sekali bilang ke Xiao Huai bahwa hidup itu bukan maraton yang kamu jalani sendirian loh. Ayah akan selalu ada menemanimu di setiap langkahnya. Jadi menurut saya, pendidikan yang paling baik itu sebenarnya tersembunyi di dalam kebersamaan kita sehari-hari, di dalam momen-momen kecil yang kita lewati bersama setiap harinya. Hahaha. Hampir lecet begitu. Kamu tidak merasa sakit? Hei, Xiaowai, coba kamu berbagi dengan teman-teman di sini. Bagaimana ayah biasanya? Mendukung kamu dalam belajar selama ini?
Jiang Yihuai, ada barangku tertinggal di lapangan. Temani aku mencarinya. Tadi tidak perlu berbohong. Berbohong memang buruk, tapi kan kamu juga tidak perlu naik panggung kan? Terima kasih. Jiang Yihuai, aku sudah tahu semua itu. Pernah berpikir melawan atau melapor polisi? Semua itu percuma. Tidak berguna. KDRT itu. Tidak ada yang terjadi. Saya cuma minum sedikit saja, banting beberapa barang. Anak ini memang tidak mengerti. Maaf ya, sudah merepotkan kalian berdua datang ke sini. Jangan terulang lagi ya. Mulai sekarang kurangi minumnya. Ini berdampak buruk buat anak. Ya, baik. Hati-hati di jalan ya, Pak. Dasar kurang ajar, sudah berani sekarang ya. Lihat saja hari ini bagaimana ayahmu ini menghajarmu habis-habisan. Jiang Yihuai, kamu masih punya aku. Aku bisa membantumu. Tapi ayahku itu paling ahli pakai kekerasan. Aku tidak mau kamu terluka karenanya. Menangani masalah seperti ini, aku sangat berpengalaman. Jangan lihat aku cuma mahasiswa, sebenarnya. Apa Jiang Yihuai akan percaya? Bagaimanapun juga. Ya, dari masa depan terlalu fiksi ilmiah, aku juga tak bisa jelaskan. Sebenarnya apa sih? Sebenarnya itu, aku ini. Bagaimana kalau kamu mau menemaniku bersama-sama? Sudahlah. Anggap saja kamu nggak tahu. Kalau lulus pasca sarjana, aku pindah. Tidak perlu buang waktu. Jiang Yihuai, percayalah padaku sekali saja. Kita coba dulu. Kalau di tengah jalan kamu tidak setuju, aku langsung mundur. Bagaimana? Hei, mau kemana? Pertama, jatuhkan orang tua teladan yang tidak layak itu dari panggung. Ayah Jiang 3 tahun berturut-turut menyandang gelar orang tua teladan. Jadi panutan kerjasama di angkatan kita. Mari kita tepuk tangan. Guru Zhang terlalu memuji. Ini seharusnya memang kewajiban orang tua. Saya punya usulan anti kekerasan yang ingin disampaikan. Lin Yuli, usulanmu itu bisa dibahas di rapat kelas berikutnya saja. Hari ini kan acara penghargaan untuk Ayah Jiang. Memangnya anti kekerasan tidak ada hubungannya dengan kita? Anti kekerasan itu sangat berkaitan erat dengan kita semua. Kekerasan hadir dalam berbagai bentuk yang berbeda di sekitar kita. Ada kekerasan di sekolah, kekerasan di dunia maya, kekerasan dingin, dan bahkan KDRT juga. Guru Zhang, selagi orang tua teladan ada di sini, kita bisa berdiskusi bersama. Bukankah ini kesempatan yang bagus? Silakan, mari. Kekerasan itu tidak hanya menyebabkan luka fisik pada seseorang, tapi juga meninggalkan trauma psikologis yang mendalam. Jika kita semua bisa mencegah dan menghentikannya sejak lebih awal, maka dunia ini akan berkurang satu korban lagi. Jika kita ingin mengubah dunia, kita bisa mulai dari menolak KDRT dan menyelamatkan orang di sekitar kita. Bagus, aku dukung gerakan anti kekerasan. Aku juga mendukung. Ayo kita semua bersama-sama dukung gerakan anti kekerasan ini. Setuju teman-teman? Ayo kita dukung bersama. Ayah Jiang, bagaimana menurut Anda soal usulan ini? Bagus sekali. Ini sangat bermakna. Maaf Guru Zhang, saya baru ingat ada urusan yang sangat mendesak. Saya permisi dulu ya. Ini apa? Aku juga mendukung usulan Lin Yuli. Ini pertama kalinya. Akhirnya aku bisa melihat senyum tulus dari Jiang Yihuai.
Cari siapa ya? Permisi, selamat siang. Jika Anda sebelumnya pernah mendengar atau melihat adanya kekerasan dalam rumah tangga di sini, apakah Anda bersedia membantu menjadi saksi? Oh baik. Bisa kok. Ini, silakan ambil. Terima kasih dokter. Bagus sekali. Dengan adanya surat perlindungan yang punya kekuatan hukum ini, ayahmu harus pindah keluar dari rumah. Mulai sekarang kamu akan aman. Kalau bukan karena kamu, aku tak akan bisa dapat dokumen ini. Lin Yuli ya. Terima kasih ya. Aku bilang percaya aku saja kan? Kenapa kamu tahu banyak sekali sih? Kadang aku merasa kamu punya kemampuan meramal masa depan. Dan soal gudang peralatan, kebetulannya, Aku itu ya. apa aku kebanyakan baca buku sampai jadi bodoh ya? Demi urusanmu, aku cari-cari referensi dan konsultasi pengacara loh. Sampai pegal-pegal seluruh badan dan kram kaki. Semua demi aku. Iya. Jadi nih, kamu membalas budi aku gimana? Aku bimbing belajarmu deh. Serahkan dirimu saja. Bukankah itu cara balas budi yang klasik? Kurangi baca novel romansa deh. Nilai ujian dadakan kemarin itu benar-benar mengenaskan banget nggak karuan. Kamu mau ambil pasca sarjana di mana? Jangan-jangan Jiang Yihue mau daftar universitas yang sama denganku. Lalu, kalau kamu sendiri gimana? Aku bisa bantu kamu belajar. Masuk ke kampus impianmu. Sebagai balasan. Masuk kampus bagus bareng. Bukankah itu bagus? Oke. Oke deh. Hei, Surat perlindungan ini. Kau pikir, dengan selembar kertas murahan ini, kau bisa sok berkuasa dan sombong di hadapan bapamu ini, ha? oh sakit. Lihat saja hari ini, akan kubunuh kau. Besok kau pindah. Berani pukul lagi, aku panggil pengacara dan bicara soal hukuman penjara. Nak, Mama lihat nilai ujianmu. Kalau ujian matematika berikutnya dapat 100, Mama akan pesankan makan malam di restoran berputar termahal di pusat kota. Serius nih. Kalau begitu, aku mau untuk berdua. Mulai hari ini, aku akan belajar sungguh-sungguh. Bahkan kamu pun tidak boleh ganggu aku. Kamu ini babi ya? Kerjanya tidur terus sih. Anjing galak. Paling ganas tingkat dunia. Dasar kekanakan banget. Aduh, susah banget nih milihnya. Soal fungsi yang guru jelaskan tadi, paham tidak? Aku nggak paham nih. Guru Jiang, tolong dong, jelaskan sedikit pada.
Jiang Yuhuai setiap hari menempel dengan Lin Yuli. Mereka pacaran ya? Kayaknya iya. Yuhuai ya. Soal kompetisi ini, bisa tolong jelaskan? Belajar terlalu lama otakku capek. Aku mau cari Yushan dulu. Perlu asupan gula. Yuhuai. Guru bilang nggak boleh pindah kelas. Di koridor aja. Ayo semua pilih. Mau makan apa ambil saja. Aku mau yang enak. Aku mau makan yang ini dong. Beliin ya. Jiang Yuhuai. Minuman ini enak banget. Di supermarket tinggal satu. Kenapa nggak di tempatmu? Jalan-jalan kemana? Bimbingan Jiang Yuhuai terlalu Sparta ya. Padahal aku sengaja bawakan minuman untuknya. Tidak tahu, terima kasih. Anak-anak, kelas dimulai ya. Sekarang buka buku kalian, halaman 76, kita lihat studi kasus ini. Bukuku dipinjam orang. Geser bukumu ke sini sedikit. Hah? Aku tidak mau. Aku tidak seperti seseorang yang menjatuhkan teman sebangkunya saat sedang menghafal. Muka ngambeknya kayak kucing kecil yang dendam. Anak-anak, pelajaran selesai. Sampai jumpa lagi ya guru. Terima kasih banyak. Lapor, saya mau izin ke toilet sebentar. Tidak perlu lapor padaku kan? Bukannya kamu bilang gak boleh jalan-jalan. Dengan nilaimu yang 17 itu, benar-benar cuma buang-buang waktunya saja. Kesal banget, tapi tetap harus senyum dulu. Tunggu nilaiku bagus, baru ku tampar balik mukanya. Uang kasnya mana? Aku ingat jelas taruh di meja. Kok hilang? Lin Yuli, kamu yang ambil kan? Dia hari ini tiba-tiba traktir semua orang jajanan, pasti untuk menghilangkan bukti. Kalau nggak gitu, dia nggak traktir. Iya betul. Jangan asal tuduh. Keluarga Yuli itu keluarga terpandang di Ningcheng. Mana sudi dia ambil uang kas segitu? Belum tentu juga sih. Biasanya orang-orang tertentu punya kelainan psikologis, suka cari sensasi. Pantas menuduh teman tanpa bukti begitu? Kalau begitu kita periksa saja tasnya. Biar dia buktikan dirinya bersih. Aku setuju. Tapi bukan cuma aku. Semua orang harus diperiksa. Kamu duluan deh. Ini bukannya uang, Kas? Ini bukan aku yang ambil loh. Pasti ada yang sengaja menjebakku. Lin Yuli, jangan sok maling teriak maling deh. Sudah cukup. Aku buktikan dia bersih. Aneh ya, Jiang Yihuai si jenius yang dingin itu alasan apa sampai membela Lin Yuli begitu? Menurutku sih, 80% dia sudah jatuh cinta itu. Jiang Yihuai, kamu percaya bukan aku yang mencuri? Aku tahu, kamu bukan orang begitu. Lalu di hatimu, aku ini orang yang seperti apa? Yang sangat baik atau sangat cantik? Aku kira-kira tahu siapa. Aku kira-kira tahu siapa. Siapa tuh? Yu Wei. Kamu nggak percaya? Percaya, percaya saja. Hanya saja, kukira kamu dan Yue hubungannya baik, jadi nggak akan berpikir begitu tentangnya. Coba periksa matamu. Dari mana kamu lihat aku dan dia akrab?
Bukannya dia sering datang mencarimu ya? Aku nggak asal. Nggak akan lagi. Aku cari dia. Tanyakan soal Kas. Maksud kata-katanya apa ya itu? Apa itu artinya? Seperti yang kupikirkan. Yihuai, hei, kok kesini? Ini pertama kalinya kamu kesini. Kamu yang sengaja menjebak Lin Yuli soal uang Kas. Aku tidak. Kamu datang mencariku hanya demi Lin Yuli? Jiwa, Kamu dulu bukan seperti ini. Kamu sudah dibutakan oleh Lin Yuli. Memangnya dia apa bagusnya? Jiwa. Sadarlah, akulah orang yang selama ini baik padamu. Jiang Yihuai, aku ke ruang CCTV. Sudah rekam semua buktinya. Bukti apa? Kalian ini ngomongin apa sih? Menurutmu gimana? Yehua, ini semua cuma salah paham, sungguh. Aku lihat tasnya terbuka, jadi bermaksud baik mengembalikannya. Jangan berkelit lagi. Kasih videonya. Aku tunjukkan di kelas. Jangan. Yihuai, jangan perlakukan aku begini demi dia. Juwei, kamu tahu keuntungan terbesar jadi mahasiswa itu apa? Kalau berbuat salah, kamu masih punya kesempatan untuk segera memperbaikinya. Kan sudah kubilang ini cuma salah paham. Aku beri kamu satu kesempatan. Rekaman akan kuhapus. Anggap saja seperti katamu, salah paham. Coba jelaskan pada teman-teman sekelas. Masa kamu bisa berbuat begitu sih? Nggak bisa dibiarin. Apa caraku ini oke? Terserah kamu saja. Aku menepati janjiku. Kuharap kamu juga. Aku janji. Sengaja di depan Jiang Yihua, Dasar munafik bermuka dua. Cepat atau lambat ku robek topeng palsumu. Maaf ya. Itu, ternyata salah paham. Kami salah sangka. Bukannya kamu mau belajar giat? Catatanku, pinjam aja. Ini punya aku juga. Ambil saja ya. Aduh, pergaulanku ini luas banget ya ternyata. Kamu terpesona padaku nggak sih? Yang ini rumusnya salah. Yang ini tata bahasanya salah. Dan yang ini tulisannya jelek banget. Cowok umur 20 tahun, lucu banget sih. Gimana bisa sesandera itu ya? Terima kasih. Catatan ini semuanya gak ada yang bagus. Aku cuma suka yang ini. Delapan. Matematika di atas 100 harus segera kasih tahu mama. Hati-hati dong kamu. 햇살처럼 따뜻하게 불빛이 스치는 너를 한편 내 마음 들키지 않아 Jang Yihuai, malam ini makan bareng yuk. Nggak mau. Ini kan hadiah karena nilaiku naik. Kamu yang bimbingku. Jadi, sebagian jasanya punyamu juga. Pokoknya aku tetap nggak mau. Gak boleh. Kamu harus ikut. Kalau kamu gak ikut, aku juga. Hah? Aku. Maksudku adalah, itu. Jadi. Ini mamaku yang sengaja pesan set berdua. Kalau aku pergi sendiri, pasti ditertawakan orang kan? Jiang Yihuai. Syuk, anggap saja relaksasi. Lagi pula, katanya malam ini ada hujan meteor. Suasana indah dan makanan enak, jarang-jarang bisa bersamaan. Jadi inikah yang kamu bilang suasana indah itu? Sudah terlanjur datang, lagi pula masih ada makanan enak.
Ayo jalan. Selamat malam. Silakan tunjukkan surat reservasi Anda. Oh. Mana surat reservasiku? Tadi ku taruh di tas. Jangan-jangan terbawa angin tadi ya. Bisa jadi sih. Kak, kami benar-benar sudah reservasi, tapi hari ini hujan deras banget. Mungkin di perjalanan tadi surat reservasinya jatuh dan hilang. Kalau nggak percaya, coba lihat. Ini pesan dari mamaku yang sudah reservasi. Tolong biarkan kami masuk. Maaf, tanpa surat reservasi tidak bisa masuk. Tapi hari ini hujannya sangat deras. Silakan reservasi lagi lain kali. Mau minta-minta juga pilih tempat dong. Cepat minggir, jangan menghalangi jalan. Sudahlah. Bagaimana kalau kita pulang dulu saja? Iya nih. Kamu kecewa ya sekarang? Nggak juga sih. Meskipun hadiahnya gagal, tapi hasil dari kerja kerasku selama ini tetap nyata, itu fakta yang nggak akan berubah. Masih banyak restoran lain kok, pilih yang lain saja. Kebetulan sudah waktunya makan. Sepertinya harus antre lama. Kamu lapar ya? Nggak terlalu lapar juga sih. Makan ini dulu. Ganjal perut. Setengah-setengah ya kita. Meskipun tanpa makanan mewah dan pemandangan indah, malam ini pasti jadi yang paling berarti. Paling tak terlupakan bagiku. Makasih sudah antar. Istirahat. Ya. Ujian pasca sarjana tinggal hitungan hari. Belajar serius sekarang, biar nanti nggak nyesal. Seolah kamu gak pernah menyesal saja. Aku pulang dulu ya. Kok kunci rumahku nggak ada ya? Sudah malam, tukang kunci susah dicari. Hari ini pasti hari paling sialku. Sekarang aku percaya. Hari ini bakal jadi hari paling berkesan dan bermakna buatmu. Mulutmu itu ya, beneran kayak dilumuri racun semua kata-katanya. Nggak ada yang enak didengar. Nicole. Kalau kamu nggak keberatan, mau nggak menginap di tempatku semalam saja? Nah ini enak. Ayo, Handuknya ini baru. Kamarnya ada kamar mandi sendiri. Kalau butuh sesuatu bilang aja. berarti malam ini badanku akan tercium aroma kamu dong. 햇살이 좋은 하늘을 고백해 첫눈에 Oh, bukan kok. Maksudku, kita ternyata pakai sampo yang sama loh. Kalau begitu ya, selamat malam. Hari ini kok nggak nyelekit? Apaan sih ini? Kena rambutku tuh. Nggak ketindih kok, tenang. Kak, kamu kenapa bisa ada di kamarku sekarang? Kamu yang masuk kamarku kan? Coba deh, kamu lihat baik-baik lagi. Lihat kan? Tidur nggak tutup pintu?
bikin aku salah kamar. Untung bukan orang lain. Bahaya tahu. Sebahaya apapun itu. Mana lebih bahaya darimu? Kali ini aku berhati besar. Nggak kau ributin. Lining, hadir. Lin Yuli. Pak, Jiang Yihuai juga hadir. Wah, si jenius Jiang sekarang terang-terangan pacaran ya di depan semua. Tinggal beberapa minggu lagi ujian, fokuskan pikiran kalian ke belajar. Jiang Yihuai, terpilih sebagai siswa teladan tingkat universitas. Silahkan maju untuk mengambil pialanya. Kalian berdua kenapa? Tinggal bareng? Enggak, jangan asal. Ini kan yang... Nggak usah kamu jelaskan. Silakan belajar mandiri semuanya. Suka? Ambil saja. Siapa yang mau? Aku suka ini. Kamu bisa kasih ke aku kan? Ketularan keberuntungan si jenius bisa dapat nilai bagus. Kenapa pialanya kamu kasih Lin Yuli? Dia suka. Yihuai, Lin Yuli pakai cara apa memikatmu? Jangan bilang benar-benar. Yue, cukup sampai sini. Jangan cari aku lagi. Nggak baik. berani-beraninya rebut Jiang Yihuai. Aku nggak akan melepaskan. Siapa sih yang iseng begini? Pasti bukan hal baik. Jiang Yihuai, sudah bubar kok belum pulang? Aku lanjut ngerjain soal. Duluan ya. Kalau orang ini menyebar gosip buruk soal Jiang Yihuai gimana? Aku harus cegah duluan. Kukira kamu nggak datang? Hei, tunggu. Baik. Bercanda? Kalau nggak ada apa-apa, aku duluan ya. Lihat kan, aku dan Jiang Yihuai itu teman sejak kecil. Kami sudah bersama bertahun-tahun. Dia cuma sesaat terpesona olehmu. Kusarankan jangan jadi perusak hubungan orang. Jiang Yihuai waktu kecil lucu banget ya ternyata. Ngapain sih? Mau lihat jelas. Siapa tahu kamu pakai foto palsu buat nipu. Jangan nggak tahu diri. Yang paling dia benci itu orang kelas atas kayak kamu. Punya waktu buat beginian? Mending kerjakan soal ujian lebih banyak. Kamu punya hak bicara begitu. Jangan dibanyak. Masuk saja begini. Jangan sok peduli. Buang waktunya. Hei Dik, tampangmu yang histeris itu lucu banget. Sini ku basuh otakmu itu. Awas. Video tadi lumayan menarik. Mau sekalian ditunjukin ke guru? Teman-teman, ini semua cuma salah paham kok. Lin Yuli, Mau adukan ke guru? Mau bikin aku gagal ujian? Yue, aku gak serendah kamu kok. Zhou Jingyan, makasih tadi sudah menolong. Kebetulan saja. Mungkin kamu bisa urus bajumu dulu. Nanti aku balas budimu ya. Jiang Yihuai. Sudah malam masih di kelas. Sengaja nungguin aku? Bukan. Soal ini pernah kamu kerjakan. Jelas menungguku, masih tak mau mengaku. Aku pikir-pikir sebentar, ini kan trofimu. Lebih baik kamu simpan sendiri. Bukannya kamu suka? Memang. Tapi ini juga penghargaan dan kenang-kenangan atas kerja kerasmu selama kuliah.
Jadi tak bisa asal kasih karena aku suka. Dan lagi ya, yang aku suka itu bukan cuma trofi kok. Lin Yuli, rasa suka dan tidak sukamu itu segampang itu ya. Terserah kamu. Hei, kok tiba-tiba marah sih? Begitu ya. Soal ini lihat dulu. Kondisi diketahui. Jadi, Jangan pura-pura lambat. Buang waktunya. sudahlah, kerjakan saja soalmu sendiri ya. Aku keluar sebentar. Kak, hei. Wah, kebetulan ketemu lagi. Mau soda? Kalau begitu malam ini ku traktir makan. Itu Zhou Jingyan anak tahun kedua? Lin Yuli sudah pindah hati. Susah banget dimengerti. Mana tahu mereka pacaran. Semalam aku lihat mereka berdua keluar dari gedung laboratorium berurutan. Siapa tahu dia memang suka adik kelas yang lebih muda, ya kan? Gedung laboratorium? Kapan itu? Hei, Yuli. Cowok tadi itu, kenapa sengaja bawakan minum buat kamu? Mau nembak ya? Jangan ngaco deh. Cuma lewat. Anak tahun kedua di gedung bawah. Lewat apanya? Kira aku bodoh? Lin Yuli, Kamu diam-diam. diam-diam belajar ya. Masa belajar harus sembunyi-sembunyi darimu sih? Inilah kekuatan sejati orang hebat. Ini berkat bimbingan guru Jiang kecil. Guru Jiang mau minum soda? Tidak. Kamu ada masalah apa? Cerita dong biar senang. Maaf, aku beneran tidak sengaja. Kenapa tiba-tiba kamu jadi dingin begitu padaku? Apa ini benar-benar gara-gara Yue? Gila, Jiang Yuhuai barusan push up 26 kali dalam semenit. Itu apa sih? Zhou Jingyan di kelas kami 28 kali. Rekor tertinggi. Tadi belum serius. Kapan saja bisa pecahkan rekor. Aku juga. Bagaimana kalau kalian tanding 1 menit lagi? Enaknya jadi anak muda ya, tenaga melimpah, tak habis-habis. Jiang Yihuai menang. Zhou Jingyan lebih cepat tua. Coba lihat deh, mereka berdua itu kayak mantan dan pacar barumu yang lagi saling adu kekuatan satu sama lain. Aduh, ya ampun, ngomong apa sih aku ini? Jiang Yuhuai 35, Zhou Jingyan 31. Tetap senior yang lebih hebat. Kak, hei. Malam ini sepulang sekolah makan bareng. Boleh pilih yang enak? Push up segitu saja, sudah lapar. Mau apa? Itu, yaitu. Makan malam romantis. Ya itu. Makan malam romantis. Hah, itu. Aku baru dapat 2 kupon diskon 50% di HP. Kesempatan langka. Kebetulan hari ini expired. Kelihatannya lumayan. Jadi pergi. Sampai ketemu pulang sekolah ya. Bye. Zhou Jingyan, capek lapar, habis push up, kamu lapar? Tanganmu sakit? Aku bukan babi kerjanya makan. Yehu, kenapa tadi mengabaikanku di kelas? Aduh, perutku tiba-tiba sakit banget nih rasanya. Suka khawatirkan orang. Kenapa tak urus dirimu? Kamu khawatir padaku kan? Iya kan khawatir?
Tapi kan, yang membuatku khawatir cuma kamu. Jangan asal bicara. Lebih baik banyak baca buku. Seharian kerjaannya cuma belajar terus. Jangan-jangan saingan cinta terbesarku itu memang belajar. Kamu tidak bisa menolak orang ya? Siapa? Oh, maksudmu soal Zhou Jingyan? Ayo. Hubungan teman biasa. Sebentar lagi ujian. Jangan tiap hari bergaul dengan adik kelas. Kalau boleh tidak aku tiap hari bersamamu? Kamu sudah ada rencana? Pergi makan malam romantis ya? Oh, wah, romantis sekali. Sama Kiao Yushan? Dengan Zhou Jingyan. Kalau nggak ada acara setelah kelas, mau ikut makan besar bareng? Enggak, aku mau ngerjain soal. Oh, ya udah, belajar yang rajin. Makan malam romantis itu beneran norak banget tau. Tadi bukannya kamu bilang itu romantis? Kalin! Yuk, cepat makan. Aku harus ngerjain PR. Kenapa? Teringat sesuatu yang menyenangkan. Dulu aku kehilangan surat reservasi, jadi gagal makan bareng teman. Kasian banget. Kasihan banget. Kok malah senang sih? Yihuai, kok di sini? Oh, aku kebetulan lewat aja. Kebetulan ya. Kamu belum makan kan? Mau masuk makan bareng nggak? Enggak, aku pulang dulu. Teman kasih 2 kupon diskon. Anggap saja terima kasih udah bantu jelasin soal. Kita impas sekarang ya. Oke. Yuk. Aku lihat meja mereka. Daging kecapnya enak tuh. Kita pesan itu aja. Terserah. Kamu aja pilih. Cepat bantu aku pilih. Yang mana? Ini. Nggak nyangka. Lin Yoli beneran pacaran sama adik kelas. Kan udah aku bilang dari dulu. Orang-orang kayak mereka itu. Cuma cari sensasi doang. Beberapa hari lalu aku masih lihat mereka berdua. Diam-diam di gedung laboratorium. Lagi pelukan. Siang Yihuai. Kalian juga ke sini. Kebetulan kami juga makan di sini. Bukannya ada yang mau ngerjain soal. Nona Lin, kami juga bebas makan dimanapun dong. Masa kami makan di mana? Harus izin kamu dulu? Gimana kalau kita gabung meja aja? Pikirannya jelas bukan di pelajaran. Nggak usah ganggu mereka berdua. Kak, es krim ini manis banget. Mau pesan juga? Apa-apaan sih sikapnya? Kak, menurutmu kalau aku begini sudah oke belum ya? Kamu lihat nggak tadi? Tampangnya nyindir-nyindir itu. Temperamen macam apa? Kak, jadi ini yang disebut Kak Jiang. Berarti tadi kamu kasih aku HP. Minta bantu pilih hadiah juga untuk dia? Sudah, gak usah basi ya. Ayo makan. Padahal aku masih milih-milih hadiah tukar piala untuknya. Jiang nggak punya hati, Yiwai.
Anggap saja aku terima kebaikanmu, tapi jangan cari aku lagi. Yihuai, tunggu dulu. Kamu mau balik cari Lin Yuli? Jiang Yihuai. Hei, Aku suka kamu. Aku nggak tahan lihat kamu jadi serendah aku demi Lin Yuli. Kamu, Kamu suka Lin Yuli? Jangan balik cari dia ya. Dia nggak cocok buat kamu. aku nggak cocok buatmu. Jangan lagi bicara buruk tentangnya. Aku nggak suka. Yang kamu nggak suka itu dengarnya, atau nggak suka aku orangnya? bonus gratis dari toko kok. Dasar sundere banget sih kamu. Senyum-senyum kenapa? Dapat nilai sempurna matematika ya? Lidah tajammu memang gak pernah mengecewakan ya? Lin, Pita yang kakak pilih. Semalam ketinggalan. Nggak menghambat kasih hadiah kan? Enggak kok, tenang. Semoga ujian kakak lancar. Setelah ini, aku nggak akan ganggu kakak lagi. Jiang Yihuai kelihatannya kok agak jinak ya. Mending pungut batu dari pinggir jalan aja deh. diraba lebih lembut dan Tanda cinta dari Zhou Jingyan ya. Ngomong apa sih? Bukan tanda cinta kok. Kamu mau nggak ini? Kan kamu udah kasih piala ke aku. Ini sebagai tukarannya. Aku nggak butuh. Gak suka ya? Aku sengaja pilih lama loh. Sampai minta cowok jadi konsultan. Adik kelas semester 2 tadi. Iya, kemarin di restoran aku kasih HP, minta dia bantu pilih lama banget. Terus kenapa dia cari kamu? Ada yang lihat kalian berdua di gedung laboratorium. Apanya ketemu berdua? Waktu itu aku di UA. Wah, kebetulan banget. Kami juga makan di sini loh. Pokoknya aku dan Zhou Jingyan cuma hubungan teman biasa. Terserah percaya atau enggak. Selesaikan dulu. Aku percaya kamu. Kemarin, Yue ajak aku ketemu berdua. Bilang sesuatu. Dia mau menyiramku air, Zhou Jingyan yang menolongku, makanya aku mentraktirnya makan. Dia bilang apa? Sampai mau menyerahmu? Jiang Yihuai. Boleh aku percaya padamu kali ini? Dia bilang, kalian sudah pacaran bertahun-tahun, teman sejak kecil, hubungannya mesra, suruh aku menjauh darimu, bahkan memperlihatkan foto kecilmu, banyak lagi. Leoli, apa? ternyata kamu segitu pedulinya padaku ya. Kamu duluan yang tanya ini itu, berarti kamu yang lebih peduli padaku, bukannya aku dong ya? Si jenius sudah berevolusi baca buku terbalik ya? 참 특별한 날인 걸 기억하고 Ini hadiah untukmu. Aku orang pertama yang memberi hadiah ulang tahun dewasa kan? Sahabat terbaik, lusa orang tuamu pulang untuk merayakannya bersamamu. Makasih Yushan sayang. Mereka bilang fokus ujian dulu. Cuma kamu yang ingat. Kasihan sekali, kasihan. Ayo sini, kakak sayang kamu. Halo Pak, soal kerja paruh waktu itu, akhir pekan ini masih butuh orang? Oke, besok saya ke sana. Ternyata kembali ke masa lalu juga enak. Aku kangen kedai sup nasi ini bertahun-tahun. Selamat datang, ada yang
Jiang Yuhai, kenapa kamu juga di sini? Satu orang? Lewat sini. Scan di sudut meja. Kak, boleh tanya ada rekomendasi menu apa yang enak di sini? Bentar lagi, masih. Menghangatkan perut. Kenapa sengaja pura-pura tidak kenal begitu? Silakan. Tunggu dulu. Kak, aku kok tidak ingat pesan susu kedelai ya? Kak ganteng, kamu kenal tidak sama seorang cowok yang namanya Jiang Yihuai? Teman sebangkuku mirip sekali denganmu. Tapi kepribadiannya baik. Tidak sepertimu yang dingin. Kenapa? Sudah tidak kuat acting lagi ya? Mau menyerah sekarang? Makan yang benar sana. Adik manis. Tukar kontak sama abang dong, boleh ya? Makan ini, biar abang yang bayar. Traktir kamu. Maaf om, saya tidak bawa HP. Om, sama pelayan aja bisa pegang-pegang tangan. Terus sekarang di depan gua malah sok jual mahal, sok suci. Emang lu siapa? Tidak terluka? Tidak kok, Jiang Yihuai. Kamu yang kena tumpahan sup itu kan? Mau main pahlawan penyelamat cewek ya? Berani-beraninya ganggu urusan gua. Awas gua patahkan kakimu, bocah. Kenapa? Adik manis, cantik banget nih. Cantik-cantik begini. Sayang banget ya tidak pandai pilih orang. Tidak cukup cuma lihat tampang doang. Harus lihat dompet dan masa depannya juga. Hahaha. Berani bicara sembarangan lagi. Tidak akan kumaafkan. Salah-salah. Ampun, aku tidak berani lagi deh. Xiaohuai, punggungmu merah begini. Cepat ke rumah sakit ya. Jiang Yihuai, kenapa kamu bodoh sekali sih? Ini harus disiram air dingin. Ayo cepat kita tangani. Untung kamu melindungi pelanggan tadi. Paman tambahkan uang obat lebih untukmu. Cepat ambil ini. Makasih, Paman. Cepat buka bajumu, Jiang Yihuai. Cepat dong. Kamu terlalu sakit ya, sampai tidak bisa gerak. Aku juga angkat. Tidak usah. Kamu keluar dulu saja. Aku bisa sendiri kok. Yang terluka itu punggungmu. Kalau tidak segera ditangani, bisa melepuh dan meradang. Itu bahaya loh. Harus disiram 20 menit. Untung tidak parah. Omong-omong, tadi gerakanmu waktu melumpuhkan om-om berminyak itu keren banget loh. Cepat dan gesit sekali. Dulu di rumah sering ada orang mabuk bikin onar. Sudah terbiasa kok hal begini. Aku juga penasaran sih. Ada anggota keluargamu yang pernah jadi dokter ya? Aku dari dulu memang bercita-cita ingin jadi seorang dokter. Makanya aku banyak sekali baca buku-buku yang berkaitan dengan kedokteran. Untungnya ternyata berguna juga. Jiang Yihuai, kamu mau jadi apa nanti? Ya sudah. Yang bisa dilakukan ya, jalani saja. Apa adanya. Aku sudah cerita mauku padamu, kamu kok pelit banget sih? Tadi di restoran juga pura-pura jadi orang asing segala. Aku cuma nggak mau orang tahu kalau kita saling kenal. Maksudmu apa? Memangnya kenal aku itu memalukan banget? Kalau saja aku punya setengah dari ketenangan dan keberanianmu, kira-kira kita berdua mungkin akan. Jaga dirimu baik-baik ya. Usahakan jangan sampai kena air, dan usahakan jangan banyak gerak. Sudah paham. Kenapa tiba-tiba berbalik sih? Untung tidak kena obatnya. Terima kasih sudah mengobatiku. Kuantar kamu pulang ya. Oh, oke, baiklah kalau begitu. Hari ini, dia sedikit sekali bicara. Ada sesuatu yang mengganggunya ya? Jiang Yihua ternyata tidur di kelas. Ada apa sih? Berisik banget deh. Oh.
Jiang Yihuai, kamu demam? Tidak sadar? Siang makan seadanya dulu, nanti malam ku traktir makan enak. Yang tidak tahu bisa mengira aku sakit parah. Jangan bicara sembarangan. Kata-kata seperti itu, nurut ya. Kamu tidak mau kembali ke kelas. Aku sudah lapor ke sekretaris akademik. Ini lapor soal apa? Aku harus merawatmu. Kamu kan si jenius nomor 1 kelas kita. Terpaksa aku yang repot menemanimu sebentar. Terima kasih, teman sebangku. Selimut ini entah sudah dipakai berapa banyak orang. Pacarmu bukannya datang untuk merawatmu? Kenapa malah dia sendiri yang menempati ranjang dan tidur pulas? Bukan kok. Kamu merasa kalau ciumanku kurang bagus? Kenapa? Kamu tiba-tiba sesama teman sekelas berbuat begini tidak pantas. Why? Aku takkan mencium teman sekelas. Dia cuma teman sekelas kok. Aku tak ikut campur. Aku ketiduran tadi. Nah, lagi ngomongin kamu nih. Kamu bukan cuma menempati ranjang pacarmu, bajunya juga sampai diselimutkan ke kamu loh. Pacar katanya, Aku sudah coba jelaskan, tapi dia tidak mau percaya. Iya, kalau bukannya sudah bukan. Dia mengira kamu itu pacarku. Penjelasanku malah dianggap sebagai kata-kata penyamaran belaka. Pokoknya, jangan salah paham ya. salah paham soal apa? Salah pahamnya, karena aku yang bilang ke dia. Oh begitu. Aku tidak salah paham kok. Kamu yang merasa bersalah soal apa? Waktu jangan soal ini. Hebat sekali. Jiang Yihuai. Temannya aku, ya? Sekarang ya, Ayo. Coba juga berdiri menghadap angin begini. Rasanya sangat melegakan. memang lumayan. Aku punya keahlian rahasia lagi. Drama. Jiang Yihuai. Kamu luar biasa. Masa depanmu akan sangat gemilang. Semua benda bercahaya di alam semesta ini seharusnya menyingkir dari orbitmu. Banyak hal tentangmu yang dulu sama sekali tidak aku ketahui. Tapi sekarang ada aku. Aku bisa membantumu. Jangan sambilan lagi. Kamu ngajak ke sini untuk bilang ini. Lihat, kamu sampai sakit kelelahan. Lagi pula, ujian pasca sarjana sudah dekat. Tak ada alasan terus menerima kebaikanmu. Say, mau alasan? Gampang kok. Sekarang kan kamu sudah dirugikan olehku. Anggap saja semua yang kulakukan itu sebagai kompensasi. Kamu berutang lagi. Kenapa kamu selalu saja harus menolakku seperti ini? Kamu merasa kalau ciumanku kurang bagus? Kenapa? Kamu tiba-tiba sesama teman sekelas berbuat begini. Tidak pantas. Yuan, aku tak akan mencium teman sekelas. Apakah yang sudah kulakukan selama ini masih belum cukup bagimu? Belum kembali ke kelas? Mau bolos? Ya? Tidak kok. Teman-teman, besok adalah hari ujian pasca sarjana. Saya percaya kalian semua pasti bisa menutup masa perkuliahan ini dengan hasil yang sempurna. Jangan pernah meragukan kemampuan dan potensi diri kalian sendiri. Jiang Yihuai, orangnya di mana? Kamu tahu Jiang Yihuai kemana? Yihuai, Dia beli alat tulis, sudah lama perginya.
Ya ini kenapa? Oh, menjauh. Padahal sudah janji makan malam bareng. Segitu inginnya menghindariku, buang-buang makanan saja, Jiang Yihuai. Aku ini terlalu merindukannya sampai muncul halusinasi begini ya. Lin Yuli, selamat ulang tahun. Sayang sekali tidak ada kue tart untuk merayakannya hari ini. Juga tak ada lagu. Tak perlu semua itu. Ini sudah hadiah terbaik. 你我开始变得不太聪明，想要 Jadi selama ini kamu kerja sambilan. Untuk membelikanku hadiah ulang tahun? 无法控制向你靠近，步步为营， Sesenang itu ya? Aku suka sekali ini. 装来最爱的 Yang kumaksud itu soal hadiahnya loh. 你。 Juga makin suka kamu. Jiang Yihuai. Aku duluan ya. Semangat ujian besok. Jiang Yihuai. Segalanya akan punya awal lebih baik. Besok pagi untuk sarapan. Kamu sudah ada rencana belum? Kulihat ramalan harian bilang, besok cocok untuk membawakannya sarapan. Tolong bawakanku xiaolong bao dong, ya. Hari ini aku cek ramalan harian. Katanya nih, perjalanan hari ini cocok untuk cium aku. Hah. Besok ya. Sampai besok ya. Seorang terpelajar tak boleh berhenti belajar. Biru diambil dari Nila, namun lebih cemerlang dari Nila sendiri. Masih sempat-sempatnya merekam kutipan motivasi belajar segala. Benar-benar tidak romantis sama sekali. Ujian yang benar ya, Lin Yuli. Semoga nanti masih ada kesempatan jadi teman sebangkumu. Bikin kesal, Jiang Yihuai. Di usia 27 tahun, aku ternyata kalah telak total olehmu. Xiao Huai, kenapa baru pulang selarut ini? Xiao Huai, Papa benar-benar sudah sadar kalau Papa salah. Lihat, Papa juga belikan kamu mangga. Yang paling kamu suka makan waktu masih kecil dulu. Aku tak ada urusan denganmu. Pergi sana, cepat. Kamu masih marah sama Papa? Kita ini ayah dan anak, bukan musuh bebuyutan yang tak bisa berdampingan. Papa kan sudah introspeksi diri dengan baik. Masih pura-pura jadi ayah baik. Aku alergi mangga sejak umur 3. Tak pernah makan lagi. Mau apa sebenarnya? Besok kamu ujian. Memangnya aku tak boleh peduli pada anakku sendiri? Apa aku harus berlutut minta maaf padamu? Baru mau aku? Baik, kalau begitu aku berlutut untukmu. Xiao Huai, nak. Papa baru patah tangan beberapa hari lalu. Lalu juga didiagnosis kanker. Mungkin hidupku tak lama lagi. Aku cuma ingin makan bareng denganmu. Ini yang terakhir. Bahan makanan sudah kubeli. Kamu fokus belajar saja. Ayo sini. Ayo makan. Ayo makan dong. Tekanan belajar berat kan? Makan daging yang banyak biar tambah energi. Makanlah, ayo.
小慧呢？蒋也会。蒋也会，嘿。Halo, hei. Ciangge, hei. Begini, aku sudah buat anakku pingsan. Kita sudah sepakat kan, jual dia padamu, kirim ke Myanmar Utara kerja paksa. Utangku itu semuanya sudah lunas semua kan ya? Hei, Berani melawan ya? Kamu ini, aku masih bisa hajar kamu kok. Kenapa aku tidur di lantai? Kenapa aku tidur di lantai? Sekarang ini sudah jam berapa ya sih? Jam 6.50 nih. Apa yang terjadi? Ini dosis 3 hari. Sudah bangun ya? Tekanan belajar berat kan? Makan daging yang banyak, biar bisa tambah energi. Jiang Jie, buka pintu. Jangan buang-buang tenaga ya. Di dalam kamar situ, diam yang benar, dan jangan macam-macam. Cepat buka pintunya. Jiang Yihuai, dengar ya. Jangan harap kamu bisa ikut ujian pasca sarjana itu. Jiang Yihuai, dengar ya. Jangan harap bisa ikut ujian pasca sarjana. Ujian itu gunanya apa sih? Lebih baik kerja di Myanmar Utara cari uang. Masa depan pasti enak. Kalaupun lulus, ujung-ujungnya tetap kerja juga kan? Lebih baik mulai kerja dari sekarang. Aku ayahmu, aku tak akan celakakan kamu. Jiang Jie, kamu ini benar-benar jahat. Huci, Mau mengamuk juga percuma. Begitu mobil Kiangge sampai di sini nanti, aku pasti akan melepaskanmu. Hei. Tujuh 30. Sudah jam 7.30 nih. Yihuai. Kita bahkan tak punya kontak satu sama lain. Bukan teman sebangku yang baik. HP ini untukmu, kalau ada apa-apa hubungi aku. Dia ini kenapa? Mau menjaga jarak dariku ya? Diam dia. 9. Kenapa Jiang Yihuai belum datang? Dia tak pernah terlambat. Jiang Yihuai, kenapa belum datang ke kampus? Yuli, hei. Aku dikunci ayahku di rumah. Aku segera ke sana. Tunggu aku.
Tak seharusnya aku menghubunginya. Bagaimana kalau mengganggu ujiannya? Dik, kamu tak perlu ikut kami. Kami akan antar temanmu dengan selamat ke lokasi ujian. Cepat kembali siap-siap ujian. Tidak, aku harus lihat dia masuk ruang ujian. Hok Hyangge sudah datang duluan, cepat bawa bocah sialan itu ke sini. Saya polisi Jiangjing. Mohon kerjasama. Ini apa? Jiang Yihuai. Jiang Yihuai. Ada apa? Ada yang terluka? Ayo jangan. Diam! Apa-apaan? Aku mendisiplinkan anakku sendiri, memang melanggar hukum. Kamu, serahkan padaku. Xiaozang, cepat antar kedua mahasiswa ini ke lokasi ujian. Terima kasih banyak. Berdiri situ! Aku sudah siapkan sarapan. Cepat makan. Makasih. Terima kasih selalu datang menyelamatkanku berkali-kali. Jiang Yihuai. Kenapa? Setelah ujianmu selesai, ada yang ingin kau katakan? Kali, jangan sampai ingkar janji. Baik. Aku janji. Baik. Aku janji. 3, 2, 1. Selamat ya atas kelulusan kita semua. Coba lihat ini. Kalau aku bilang terus terang aku dari masa depan, apa ada yang percaya? Yuli. Ketua kelas kirim pengumuman di grup, makan-makan di KTV, jangan lupa datang ya. Setelah lulus, kita bakal berpisah kemana-mana. Kamu yakin gak mau nembak si jenius Jiang dulu? Jadi pemburu itu butuh kesabaran. Harus tunggu sampai mangsanya masuk ke genggamanmu sendiri, baru bisa ditangkap erat. Tapi aku dengar loh, banyak banget adik-adik kelas yang sudah antre panjang mau nembak Jiang Yuhuai, jadi kamu harus cepat-cepat bertindak sebelum keduluan. Tapi aku dengar loh, banyak banget adik-adik kelas yang sudah antre panjang mau nembak Jiang Yihuai. Jadi kamu harus cepat-cepat bertindak sebelum keduluan. Cuma anak-anak kecil, Jiang Yihuai nggak akan peduli. Aku paham kok. Dia itu ya, cuma peduli sama kamu seorang. Bagaimanapun juga, kamu kan yang jadi pahlawan penyelamatnya, yang menyelamatkan dia dari situasi berbahaya waktu itu. Bisa jadi dia yang duluan nembak kamu. Jiang Yihuai nembak duluan? Itu sih kecuali asteroid nabrak bumi dulu baru mungkin. Tolak. Udah ya, nanti malam ketemu. Oke deh. Jiang Yihuai. Jiang Yihuai, angkat teleponnya. My whole world changed from the moment I met you. And it would never. Aku suka kamu. World changed from the moment I met you. And it would never. Aku suka kamu. Maupun sekarang, aku akan selalu menyukaimu tanpa ragu. Aku ingin memberitahumu rahasiaku. Senang atau putus asa? Lin Yuli, kehadiranmu terlalu indah. Kamu tak seharusnya ikut terseret ke lumpurku. Yihuai, dasar pengecut, aku menyelamatkanmu. Harusnya kamu balas budi dong. Kali ini, si pengecut pasti kutangkap. Lin Yuli, hati-hati. Baik-baik. Ada benteng sepertimu, mana mungkin kenapa-kenapa. Tadi sedetik itu, jantungmu pasti berdebar kencang kan ya? Anak saja bisa menyeberang jalan. Kalau aku bilang, umurku 27. Kamu percaya nggak?
Aku ini rubah berumur 27 tahun, lebih berbahaya dari serigala. Aku ini rubah berumur 27 tahun, lebih berbahaya dari serigala. Punya keinginan apa? Biar kuwujudkan. Kalau kamu jadi pacarku, boleh? Malam ini temani aku nonton. Kalau setelah filmnya, kamu masih belum jawab. Tak akan ganggu lagi. Aku yang beli. Masih ingat soal tiket yang kuhilangkan itu? Susah dilupakan. Oke, deal ya. Yihuai. Kalau kali ini ingat lagi, aku pasti akan marah. Iya, oke. Tidak akan membuatmu marah. Halo, Halo, ini Jiang Yihuai dari kantor polisi Ningcheng. Ayahmu ingin bertemu terakhir kalinya. kami tidak perlu bertemu lagi. Kami menghormati pilihanmu, tapi demi kemanusiaan, kami sarankan kamu datang sekali. Kami menghormati pilihanmu, tapi demi kemanusiaan, kami sarankan kamu datang. Jadi ini jawabanmu untukku. Nona. Biasanya saya tutup orang itu. Sepertinya dia akan datang. Pulanglah. Aku pulang sekarang. Terima kasih. Lin Yuli. Seharusnya tidak usah menemuinya. Maaf, jangan marah lagi. Mas Ganteng, siapa? Maaf ya. Salah orang. Mas Ganteng, siapa? Salah orang. Aku suka kamu. Masa lalu, masa depan. Maupun sekarang. Aku akan selalu menyukaimu tanpa ragu. Kalau aku bilang umurku 27, percaya? Jangan-jangan. Dari masa depan, Lin Yuli, aku. Ketua. Ada apa? Semua lagi karaoke. Lin Yuli juga datang. Kamu nggak datang nggak enak kan? Baik, aku kesana sekarang. Oke, aku kesana. Aku sudah lama menunggumu. Makasih. 静静在一起，有没有 Orang yang mirip Jiang Yihuai ini pergi sana, aku sekarang benci sekali padanya. Kamu ini, minum berapa sih? Jiang Yihuai. Sekarang kamu gak bisa bohong buat membujukku? 在 Mau ku bantu carikan alasan? Kereta rusak. Menyelamatkan kucing liar gitu. Atau bilang, 有你在， kamu suka aku. 没有你。 Ini salahku. Aku minta maaf. Tenangkan dirimu. Kalau minta maaf berguna, buat apa ada polisi? Ini salahku. Aku minta maaf. Tenangkan dirimu. Kalau minta maaf berguna, buat apa ada polisi? Kalau begitu, aku mau ajukan mutasi.
Dari penipu dari pengawal pribadi, siap siaga kapan saja, misalnya sekarang. Oke, baik ya. Shh, perlu minum susu buat perut? Aku dengarkan kamu ya. Jiang Yihuai. Jangan kira aku mudah dibujuk. Nggak begitu kok. Kakak sayang kamu. Ya. Makanya, aku kasih kamu kesempatan buat membujukku. Kakak sayang. Panggilannya enak sekali. Panggil lagi beberapa kali. Lin, kamu itu kan 算了，Random game start。啊啪呲啊啪呲啊啪呲啊啪呲。Tell me the truth, this is the end. I feel like lose myself. Yihuai. Kalau kamu gak terima cintaku, pasti menyesal. Lin Yuli. Kamu seperti bintang jatuh yang menghantam hatiku. Aku tak ingin memadamkan cahayamu. Kalau kamu gak terima pernyataan cintaku, pasti menyesal. Lin Yuli, kamu seperti bintang jatuh yang menghantam hatiku. Aku tak ingin memadamkan cahayamu. Ku kembalikan. Gak butuh. Setiap kamu insomnia di pukul 3 pagi. Pasti akan menyesal atas diammu ini. Lin Yuli, Dasar kamu si pengecut. walau masa depan tak terprediksi, aku tetap akan, tanpa bisa disembuhkan, suka padamu. Sepertinya teman kecilku ini sudah tertidur. Tolong si jenius Jiang antarkan. Tidak merepotkan. Aku antar dia pulang. Jiang Yihuai ya. Aku benar-benar suka kamu. Tak mau menyesal.啊啪呲啊啪呲啊啪呲啊啪呲啊啊哈啊哈。Yuli, kenapa baru angkat teleponnya? Semakan aku minum dan karaoke, kepalaku pusing karena mabuk. Makan malam kantor, reuni malam ini, jangan terlambat ya. Makan malam kantor, reuni teman sekelas. Makan malam kantor, reuni malam ini, jangan terlambat ya. Makan malam kantor, reuni teman. 3 Juli 2025. Hari reuni tiba. Semua ini cuma mimpi, aku jelas-jelas ingat. Jiang Yihui bilang di KTV dia suka padaku. Kalaupun cuma mimpi, kenapa bunganya persis sama? Kalau bukan mimpi, berikutnya pelayan akan tak sengaja menabrakku. Lalu, Jiang Yihui tiba-tiba muncul. Waktu itu belum sempat lihat. Kali ini harus raba perutnya. Kok kamu sih? Kenapa bukan aku? Wah, si perayu hebat Linya. Jangan-jangan ya, benar-benar mimpi. Kamu beneran gak berubah ya? Sama, kayak SMA. Pegang kamera gitu. Diam-diam memotret Yihuai terus. Dia pasti bilang jangan naik. Kok kamu lagi, tapi di Yihuai. Tetap tidak akan berubah. Sini. Lin Yuli. Bisa bicara berdua? Tetap tidak akan berubah. Sini. Bicara berdua? Yuhuai sayang, Tanganku sampai merah nih. sakit banget. Terlalu berisik. Keluar. Yuk. Kok beda dari mimpi? Ini mimpi? Kepusmu. Katanya mau mengajariku lagi. Berlaku? Berlaku malam musim semi romantis. Akhirnya tiba. Musim bersama Jiang Yihuai.
Kali ini dengarkan baik-baik. Lin Yuli, aku mencintaimu. 也要一个人走，反正总也要自己走。 Hadiah untuk si pengecut yang berani menyatakan cinta. Dan ini jawabanku. 所以手掰了你的大毛，我说不想听得到。